Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Duduk siap, baca doa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua, semangat, ceria, dan selalu happy dan bersemangat. Oke, ibu absen dulu ya. Semuanya hadir? Hadir ya, alhamdulillah semuanya hadir dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, nah anak-anak udah siap untuk memulai pembelajaran? Alhamdulillah siap ya anak-anak. Oke, nah kalian udah tahu belum mata pelajaran apa hari ini? Pintar, sekarang mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu penggunaan tanda titik dan tanda tanya. Nah, kalian tahu belum penggunaan titik itu seperti apa? Nah, penggunaan tanda titik itu, huruf kapital dan tanda titik merupakan dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat. Tanda titik harus kita perhatikan ketika kita menulis kalimat. Tanda titik adalah tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita akan menuliskan kalimat yang baru. Contoh, tumbuhan memerlukan makanan. Nah, setelah titik itu huruf kapital, yaitu seperti contoh di sini. Makanan tumbuhan adalah air dan pupuk. Adik-adik, anak-anak ibu mengerti yang ibu jelaskan? Nah, lanjut ya. Tanda tanya. Nah, tanda tanya itu tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat untuk menanyakan sesuatu hal. Nah, kalian selalu menanyakan sesuatu hal kan kepada ibu atau kepada orang tua kalian. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya menggunakan kata tanya adik Simba. Apa itu adik Simba? A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Nah, penggunaan tanda. Nah, maaf ya. Yang pertama kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu benda, hewan atau tumbuhan. Kalian selalu bertanya tidak tentang menanyakan suatu benda. Misalkan apa aja di rumah kepada orang tua atau kepada ibu. Nah, kalian selalu bertanya. Contoh, apa yang dimaksud dengan dongeng? Apa paus termasuk mamalia? Apa yang ada di lemari itu? Nah, yang kedua, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana kamu lahir? Di mana Pak Soleh bekerja? Nah, misalkan contoh yang lainnya. Bisa nanti ada contoh-contohkan dan aplikasikan di rumah atau bertanya kepada orang tua atau kepada teman atau kepada ibu juga ya. Yang ketiga, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan kamu pulang? Kapan Dinda pergi? Dan kapan Dinda pergi ke Jakarta? Misalkan, kapan kamu berangkat ke sekolah? Nah, 4. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan Tuhan, malaikat, manusia, maupun binatang. Contoh, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa pemenang lomba baca puisi? Siapa tokoh dalam dongeng yang berwatak cerdik? Yang kelima, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan suatu perbuatan, sebab, atau alasan. Contoh, mengapa Alerix tidak masuk sekolah? Mengapa populasi gajah Sumatera semakin berkurang? Dan mengapa, misalkan, Delisa tidak sarapan pagi. Nah, boleh ya nanti adik-adik contohkan. Berikan contohnya. 6. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu cara atau proses dan menanyakan keadaan. Contohnya seperti ibu tadi menanyakan. Yang waktu pertama, bagaimana keadaan anak-anak ibu semua pagi ini? Dan contoh lain, bagaimana keadaan warga korban erupsi Gunung Semeru? Bagaimana cara membuat kerajinan dari bahan bekas? Nah, kalimat tanya dapat berdasarkan teks yang kita baca atau gambar yang kita amati. Kalimat tanya digunakan dalam sebuah percakapan untuk membuat kita perlu menentukan tema terlebih dahulu. Kalimat tanya harus dibaca dengan intonasi yang tepat.
semuanya mengerti anak-anak ibu. Semoga apa pembelajaran yang ibu kasih dan ibu jelaskan, semoga anak-anak paham dan mengerti dan bisa mengaplikasikannya. Nah, nanti kalian membuat pertanyaan sendiri dari rumah. Dan cukup sekian materi dari ibu. Mohon maaf apabila ada kata salah dan kekurangan, dan segala kekurangannya itu datang dari ibu, dan kelebihannya itu datang dari Allah Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian adik-adik ibu dan anak-anak ibu yang semangat dan ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.